Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Zair, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020, angkatan 1, kelas Matematika A, LPTK Universitas Bengkulu. Oke, pada hari ini Rabu 18 November tahun 2020, saya akan melaksanakan rekam kegiatan pembelajaran dengan materi persamaan garis lurus, dan nomor ujian saya adalah 2020401601. Baik, tanpa membuang waktu, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Lepas dulu, taruh aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak sekalian? Baik. Oke, teman kali ini berangkat semua hari ini? Tidak, siapa yang nggak berangkat hari ini? Oh iya, dari Septi nggak ada. Kemudian si Wisnu izin. Wahyu kemana Wahyu? Sakit, Pak. Wahyu sakit. Oke. Tadi udah dicek suhu kalian di depan? Ya. Alhamdulillah, sehat semua lah ya. Sudah cuci tangan? Ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, dipimpin doa. Mari kawan-kawan, kita belajar, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Oke. Sebelum itu, Pak Imam punya motivasi untuk biar kita tambah semangat. Coba dilihat di slide. Di situ, berpikir positif merupakan sebuah energi potensial yang luar biasa. Mari kita selalu berpikir positif agar tetap sehat dan terhindar dari COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berpikirlah positif bahwa matematika itu mudah. Satu lagi, ini adalah tokoh Islam yang sangat terkenal, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama. Dia berkata adalah, ilmu adalah kehidupan bagi pikiran. Jadi selagi kita masih hidup, pergunakanlah pikiran kita untuk menuntut ilmu. Ini semua. Pak Imam punya tepuk semangat untuk pagi hari ini. Namanya tepuk 3M. Pak Imam kasih contoh terlebih dahulu ya. Kalian perhatikan, nanti kita praktekkan bersama-sama. Jadi nanti aba-abanya seperti ini. Tepuk 3M. Mencuci tangan, pakai masker, menjaga jarak, stop COVID-19. Kita pasti bisa. Bisa ya? Oke, kita coba. 1, 2, 3. Tepuk 3M. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, stop COVID-19. Kita pasti bisa. Tepuk tangan. Silakan duduk. Materi sebelumnya adalah mempelajari tentang relasi dan apa pengertian dari fungsi. Ada yang masih ingat pengertian fungsi? Iya, Alia, gimana? Pengertian fungsi-fungsi merupakan relasi yang memasangkan tiap anggota himpunan daerah asal tempat satu ke himpunan daerah, kawannya tempatnya di daerah hasil. Iya, seperti itu. Itu adalah fungsi. Jadi memetakan atau memasangkan daerah asal atau anggota daerah asal ke anggota daerah kawan, tepatnya di daerah hasil. Nah, kalau dalam fungsi, daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil itu ada istilahnya, namanya domain, kodomain, dan range. Ada yang masih ingat pengertian domain? Apa itu domain? Saya Pak. Oke, hasil.
Di apa domain itu? Domain adalah suatu anggota daerah asal. Ya, domain itu adalah anggota asal atau daerah asal. Tadi udah disinggung di depan. Kemudian rank, apa itu rank? Ya Pak, Oh Yonan, apa itu rank Yonan? ranks adalah hasil himpunan dalam daerah kawan yang terpasang oleh anggota himpunan awal. Iya, sip. Masih ingat semua, luar biasa. Jadi itu adalah materi sebelum kita masuk ke materi yang baru ini. Apa sih materi baru hari ini? Jadi kita tuh masuk ke dalam materi persamaan garis lurus. Jadi coba perhatikan di depan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini masih ada kaitannya dengan fungsi di materi relasi dan fungsi. Yang kedua, membuat pasangan berurutan. Jadi nanti ada pasangan berurutan, pasangan X dengan Y yang menjadi sebuah garis lurus. Jadi kalau titik-titik tadi itu dihubungkan, titik-titik dari pasangan berurutan tadi kalau dihubungkan akan membentuk sebuah garis lurus. Menggambar persamaan garis lurus. Ini ada materi sebelumnya itu koordinat kartesius. Ini udah bukan asing lagi karena kita udah mempelajari koordinat kartesius. Nah di sini nanti selain kita belajar menggambarnya dengan manual, yaitu digambar di kertas, kita akan belajar menggunakan aplikasi di komputer. Seperti apa aplikasinya nanti kita akan pelajari bersama. Perhatikan, gambar apa itu? Iya, gambar anak tangga. Yang sebelahnya gambar apa? Menara pisah. Itu adalah contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yang kaitannya dengan persamaan garis. Dulu kalau anak tangganya itu tidak konsisten tingginya, misalnya anak tangganya yang satu tingginya 1 meter, terus anak tangga kedua 2 meter, nanti bisa-bisa jatuh itu kalau kurang. Atau pisah, menara pisah, ketinggiannya, kemiringannya. Kalau tidak konsisten maka bisa jadi. Sebelum kita masuk ke materi, kita pretest terlebih dahulu. Jadi silahkan nanti kalian klik link yang sudah ada di Android kalian masing-masing nanti. Metode pembelajaran yaitu discovery learning. Kemudian pendekatannya itu menggunakan scientific, di sini menggunakan IT. Seperti yang kalian lihat di situ di depan kalian ada sebuah komputer. Kita akan gunakan untuk praktek menggambar grafik persamaan garis lurus. Jadi itu yang pertama kita perhatikan dulu di sini. Lihat di depan di slide di situ. Perhatikan Pak. Di sini ada contoh grafik garis lurus. Oke, sekarang coba perhatikan di komputer kalian, silahkan dibuka modul. Dibuka modulnya. Klik modulnya. Sudah dibuka. Nah, ini buka. Klik. Silakan kalian baca terlebih dahulu terkait dengan materi. Setelah menentukan pasangan berurutan, selanjutnya yaitu menggambar grafik. Nah, kita masuk ke materi menggambar grafik. Jadi sebelumnya silahkan kalian
duduk dengan kelompoknya masing-masing seperti pertemuan sebelumnya, yaitu pada materi relasi dan fungsi dari bagi kelompok. Silakan kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing. Oke, Bapak persilahkan. Silakan. Setelah itu kita akan mengerjakan LKPD. Silakan nanti kalian diskusi LKPD. Oke, duduk dengan kelompoknya masing-masing. Gimana teman kelompoknya? Dari tempat yang nyaman. Oke, jaga jarak, jangan terlalu mepet-mepet. Jadi kondisikan jaraknya. Android masing-masing dibuka KPD-nya. Di situ ada kelompok, nanti diisi kelompoknya, kelompok. Diklik aja kotak dalam kelompok itu, nanti muncul seperti ini. Ya, muncul tulis kelompok kalian kelompok berapa. Yang belum muncul nanti tunggu aja loading jaringan internet. Kemudian nama anggota kelompoknya ditulis saja namanya siapa aja. Kemudian kalian isi kotak-kotak yang kosong di sini. Kemudian kalau selesai nanti silakan bilang dengan Pak Imam akan Pak Imam lihat hasilnya. Ya, silakan diisi terlebih dahulu. LKPD yang kegiatan 1 dan kegiatan 2 sudah selesai semua ya? Nah, oke, kita lanjut ke kegiatan 3. Di kegiatan 3 yaitu kita akan praktek gambar. Jadi coba silakan diperhatikan di slide di depan. Kita akan praktek menggunakan namanya aplikasi Microsoft Excel untuk membuat grafik. Di komputer kalian, di masing-masing depan komputer kalian, silahkan coba buka aplikasi Microsoft Excel-nya. Buka, ikuti Pak Imam. Setelah dibuka, kemudian pilih. Oke, pelan-pelan aja, tunggu temennya yang sudah dibuka. Kemudian pilih blank workbook. Diklik yang blank workbook. Sudah terbuka sama seperti dengan Pak Imam. Ada yang belum terbuka? Bilang dengan Pak Imam yang belum. Sudah semua? Sudah. Oke. Di situ ada tampilan dari Microsoft Excel. Nah, gimana sih caranya? Perhatikan langkah-langkahnya. Nanti kalian praktek sendiri ya. Perhatikan dulu langkahnya di depan. Oke, kita tadi punya angka X dan Y ya, ada angka ini. X nya 0, 2, 4, 6, Y nya 6, 0, negatif 6 sama negatif 12. Nah, ini kita masukkan ke dalam Microsoft Excel. Caranya nih, kita tulis X, ikutin Pak Imam. X di sebelah sini, di yang pojok. Kemudian arahkan mouse-nya ini, klik yang sebelahnya. Klik sebelahnya, arahkan mouse-nya, diklik. Ini ketik X dulu, X. Nah, diklik X, sudah. Taruh di sini X-nya. Klik di sini, klik. Ini kliknya. Nah, diklik X, tulis X-nya, sudah. Kemudian diklik sebelahnya. Nah, diklik sebelahnya. Diklik sebelahnya. Nah, diklik sebelahnya. Iya, klik sebelahnya. Diklik sebelahnya sini. Diklik. Nah, semua diklik, ini diklik. 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 Ini kliknya. Oh, bukan di atasnya. Klik. Klik. Sudah diklik semua. Tulis Y. Ketik Y. Y. Tarik terus Y. Nah, kemudian pindah diklik bawahnya X. Bawahnya X. Bawahnya X. Nah, bawahnya X. Kita masukkan angka tadi angka berapa? 0. 2. Ya, 2. Tulis 2.
Kemudian sebelahnya 0. Sebelahnya 0. Oke, bawahnya 2 sekarang. 0 ya, bawahnya 2, pindah ke bawahnya 2, diklik bawahnya 2, 4. Masukin angka 4. Geser sebelahnya lagi. Geser sebelahnya lagi, yaitu negatif 6. Min 6. Min tanda minnya di mana? Ayo. Tanda min. Ini tanda min sebelahnya 0. Terus bawahnya 4. Bawahnya 4 diklik. Bawahnya 4 itu angka 6. Terus angka 6. Sebelahnya min 12. Oke, min 12. Oke, taruh klik bawahnya 6 sekarang. Nah, sudah 6 dulu. 0 Oke, setelah ini klik di X, diklik X-nya, diklik, sudah diklik. Oke, caranya, perhatikan caranya. Oke, Pak Imam angkat keyboard di atas, biar kelihatan semuanya, biar kelihatan. Perhatikan di sini caranya. Kita akan memblok. Caranya, perhatikan, ya. Tekan tombol shift, pencet, tahan, tek, sudah ditahan. Pakai tangan kiri, tahannya pakai tangan kiri. Yang tangan kanan geser panah yang ke kiri, geser. Udah malah hilang semua malah. Dengan semuanya jangan ditahan. Kayak gini caranya. Dan shift, kemudian geser, kemudian ke bawah. Nah, seperti itu. Coba ulangi lagi. Lepas. Coba ulangi lagi. Shift, panah ke bawah. Iya, coba. Ya, set ke bawah. Lagi ke bawah. Sip, nanti gantian akan Bapak membantuin. Nih. Terus ke bawah. Iya. Ini untuk menghapusnya. Nah, diklik ini. Ya, tahan tombol shift-nya. Ini tahan, pakai tangan yang ini. Biarin tangannya. Satu, tahan ya. Jangan lepas. Ini pegang ini. Terus ke bawah. Lagi sampai semuanya tertutup. Nah, pinter. Nah, ini udah bisa. Oke. Diklik yang ini, taruh di sini. Tahan. Geser. Satu aja, terus ke bawah. Ke bawah. Ke bawah. Ini loh yang panah ke bawah. Terus. Nah, sip. Oke, sudah sampai tahap itu semua ya. Kemudian ini, ikutin timer. Ini mouse-nya taruh di insert. Menu insert. Diklik menu insert. Diklik. Ini insertnya. Sebelahnya home. Nah, sudah semua. Klik. Jadi ini insertnya. Nah, insert. Sudah di insert. Nah, kalian arahkan mouse-nya ke nih. Lihat yang gambar-gambar ini, ada tak? Nah, cara yang gambar ini seperti ini. Namanya menu scatter. Ya, klik itu. Diklik nanti kan muncul ada menunya lagi toh. Jangan dipilih dulu, diklik dulu. Scatter ini, scatter. Diklik dulu. Itu hanya scatter ya. Udah, diklik sampai keluar menunya, klik. Udah. Nah, udah menu scatter ya. Kemudian pilih yang mana yuk? Yang tengah nih, nomor 3, nomor 2. Ini 1, 2.
yang tengah. Klik. Nah, muncul kan grafik garis lurusnya? Muncul kan? Muncul. Keren nggak? Keren. Nggak pakai kertas, nggak pakai pulpen, menceng-menceng garisnya. Setelah kita lihat, ternyata setelah dimasukkan 2 buah titik, maka terbentuk sebuah garis. Dari masing-masing kelompok nanti silakan disiapkan simpulan dari hasil diskusi kelompoknya. Silakan nanti dirembukkan siapa yang akan mewakili presentasi. Silakan sekarang merembukkan terlebih dahulu. Semuanya, kelompok? Sudah semua ya? Jadi silakan perwakilan kelompok maju di depan untuk presentasi. Oke, dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan kelompok 1 maju ke depan untuk presentasi. Ya, kanan, wakili kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kami kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi, yaitu kami dapat menentukan titik potongan sumbu X dan sumbu Y dan menggambarkan grafiknya dalam koordinat kartesius. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 1. Oke, sebelum lanjut presentasi kelompok 2, ada yang mau bertanya? Saya Pak, Ya, Fani, apa? bagaimana saat titik X sama dengan O, tapi nilai Y-nya jadi pecahan? Oh, jadi karena dalam koordinat kartesius, perhatikan di depan, di sini. Jadi dalam koordinat kartesius itu biasanya tertulis yaitu bilangan bulat. 1, 2, 3, 4 atau negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Jadi bagaimana mengatasinya untuk nilainya itu pecahan? Maka dengan perkiraan. Nah, dengan perkiraan, misalnya di sini nih, antara 1 dengan 2, misalnya jika nilai Y-nya 0, kok ketemu X-nya 0,5 misalnya, atau 1/2. 1/2 itu kan berarti tengah-tengahnya antara 1 dengan 2 ya. Nah, tinggal buat perkiraan seperti itu. Tapi sudah di ini. Nah, ini angka 1, ini angka 2. Jadi di tengah-tengah sini, misalnya seperti itu. Karena untuk pecahan. Namun biasanya itu kalau dalam koordinat kartesius itu tertulis dengan bilangan bulat. Oke, sudah paham ya? Oke, kita lanjut ke kelompok yang kedua, silakan. Kedua. Ya, Mas Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi kelompok 2. Hasil dari diskusi kelompok 2 adalah yang pertama menentukan titik potong sumbu yang datar dan tegak, lalu menentukan titik lainnya dan menggambar grafik fungsinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 2. Mas Sulaiman ternyata udah mulai ngantuk. Tetap semangat ya, semangat ya. Oke, semangat. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Baik, Pak. Oke, Indra, gimana? Bagaimana jika pasangan penumpang ternyata menghasilkan bukan garis yang lurus? Nah, itu tadi di awal kan Pak Imam udah menyampaikan bahwa setelah menentukan titik potong pada sumbu X dan sumbu Y, kita ambil 2 titik, minimal 2 titik lah, untuk menentukan, untuk memastikan bahwa persamaan garis lurus tersebut konsisten membentuk garis lurus. Namun jika saat kita masukkan beberapa titik tadi, kok ternyata tidak membentuk garis lurus, nah, perhatikan yang di slide. Nah, ini kan titik yang tadi kita hanya melihat titik potong. Setelah titik potongnya, kita masukkan titik 4,6 dan 6,12. Ternyata titik-titik yang terhubung ini membentuk garis lurus. Kalau titik
tersebut tidak membentuk garis lurus, maka persamaan tersebut bukan persamaan garis lurus. Seperti itu kira-kira. Sudah paham? Paham. Alhamdulillah. Oke, terakhir kelompok ketiga, silakan. Siapa yang pilih? Ya, Mbak Cerita, silakan Mbak Cerita maju depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan presentasi dari kelompok 3 adalah dari hasil diskusi kelompok 3 kami akan mencoba menyimpulkan bahwa sebelum membuat grafik fungsi persamaan garis lurus dalam koordinat Cartesius, hal yang dilakukan adalah menentukan titik potong saat X sama dengan 0 dan saat Y sama dengan 0, lalu dengan menambahkan 2 atau 3 titik lainnya dan menuliskannya dalam pasangan berurutan dan menggambarkan letak titik X, Y dalam koordinat Cartesius. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok 3. Kesimpulannya, sebelum kita akhiri, selanjutnya silakan kalian buka tab Android masing-masing dan kerjakan post test yang sudah Bapak bagikan di tab Android. Silakan. Pak akan menyimpulkan, jadi pertemuan untuk hari ini yang pertama, silakan disimak di slide. Yang pertama adalah dalam menentukan titik potong dalam pada sumbu X dan sumbu Y, menggunakan salah satu titiknya adalah 0. Jadi kalau di sumbu X, maka nilai Y-nya harus sama dengan 0. Sedangkan untuk menentukan titik potong di sumbu Y, nilai X-nya harus sama dengan 0. Oke. Setelah itu, setelah menentukan titik potong, kita tentukan titik lainnya untuk melihat kekonsistenan dari sebuah persamaan garis fungsi atau persamaan garis lurus. Kemudian jadikan timbunan pasangan berurutan. Setelah itu masukkan titik-titik tadi ke dalam koordinat Cartesius. Nah, dalam hal ini kita sudah mempraktekkannya menggunakan aplikasi komputer, yaitu apa? Microsoft Excel. Seperti itu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya yaitu membahas tentang gradien atau kemiringan. Nah, kan ada kaitannya tadi dengan gambar yang di pertama tadi, gambar tangga dan gambar apa tadi? Menara pisah. Di situ kita akan mempelajari kemiringan berdasarkan persamaan garis lurus. Oke, sebelum diakhiri, biar semangat, coba berdiri semua. Ayo berdiri. Berdiri. Biar semangat. Biar semangat, ini Taiwan punya. Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota, naik dengan istimewa ku duduk di muka, duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk gitu gitu tuk gitu suara sepatu kuda. Bisa ya? Oke. Coba 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Para satu kuda. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sebelum kita akhiri silakan duduk. Ya, dipimpin doa terlebih dahulu. Ya, Mas Yogi pimpin doa dulu. Mari kawan-kawan kita mengakhiri belajar dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai.
berdoa selesai. Terima kasih Mas Yogi. Alhamdulillah pertemuan hari ini sudah selesai. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya, yaitu tadi sudah membahas tentang gradien. Pesan Pak Imam, nanti tetap kita harus mematuhi protokol kesehatan seperti yang di awal tadi, tepuk 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kita akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.